Halo semua, kembali lagi di channel 13 Maret. Hari ini kita akan membahas sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Bung Karno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebelum jadi presiden pertama Indonesia, Soekarno kecil lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Menariknya guys, nama Kusno diganti jadi Soekarno karena waktu kecil dia sering sakit-sakitan. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, adalah seorang wanita Bali. Sedangkan ayahnya Raden Sukemi Sosrodihardjo berasal dari Jawa. Tapi tunggu dulu. Kalian tahu nggak? Soekarno itu anak tunggal loh. Meskipun begitu, dia punya 4 saudara tiri dari pernikahan kedua ayahnya. Nah, yang bikin menarik nih, kehidupan cinta Bung Karno juga nggak kalah dramatis. Beliau menikah sebanyak 9 kali guys. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, Bung Karno dikaruniai 11 anak. Istri pertamanya yang paling terkenal adalah Fatmawati, ibu dari Megawati Soekarno Putri. Bicara soal tempat tinggal, Bung Karno pernah tinggal di berbagai kota, mulai dari Surabaya, Mojokerto, sampai akhirnya menetap di Jakarta sebagai presiden. Tapi yang paling ikonik itu Istana Merdeka di Jakarta, yang jadi kediaman resminya selama menjabat sebagai presiden. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Perjalanan Bung Karno menuju kursi kepresidenan dimulai dari aktivitas politiknya di PNI Partai Nasional Indonesia yang dia dirikan sendiri tahun 1927. Dia bahkan dipenjara dan diasingkan oleh Belanda karena perjuangannya melawan kolonialisme. Momen yang paling bersejarah tentu saja proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan Soekarno terpilih sebagai presiden pertama secara aklamasi. Tapi guys, perjalanan Bung Karno sebagai presiden tidak selalu mulus. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pemberontakan dalam negeri sampai konflik dengan negara lain. Masa kepemimpinan Bung Karno berakhir setelah peristiwa J30S tahun 1965, melalui Supersemar tahun 1966, kekuasaan beralih ke Soeharto. Bung Karno kemudian hidup dalam pengawasan ketat di Wisma Yasul, Jakarta, sampai akhirnya wafat pada 21 Juli tahun 1970. Meskipun sudah tidak bersama kita, warisan pemikiran dan perjuangan Bung Karno masih terasa sampai sekarang. Dari Pancasila sampai semangat persatuan bangsa, semuanya adalah bukti betapa besarnya kontribusi beliau untuk Indonesia. Nah, itu dia guys sekilas tentang perjalanan hidup Bung Karno. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaya jaya jaya.